Rekomendasi motor listrik yang di bawah 20 juta kira-kira apa ya? Ya pokoknya gampang deh, harganya pokoknya di bawah harga motor BBM. Dan mau tahu lebih lanjut, saksikan ya di episode kali ini. Welcome back to channel EVholic, channel yang membahas berbagai macam tentang electric vehicle. Saya Agan, dan di sebelah saya ada Om Alfred. Nah, di episode EV Talk kali ini kita akan membahas tentang rekomendasi motor listrik yang harganya di bawah 20 juta. Nah, kenapa? Nah, kan begini nih. Di Indonesia itu orang pada merasa bahwa motor listrik itu kan kemahalan. Ada yang 30 juta, ada yang 50 juta. Nah, kita akan coba bahas motor listrik yang harganya di bawah 20 juta tapi recommended lah. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, ingat ya, subscribe, like, and share. Om Agan, rasanya ya, motor listrik harga yang di bawah 20 juta untuk segala macam seperti mudik, bawa barang banyak, bawa barang berat, terus mau jarak tempuh jauh, terus mau kenceng, terus mau bisa tanjakan dan segala macam, kayaknya sulit nih untuk harga di bawah 20 juta, bener gak Gan? Iya, kalau mau yang all in one ya otomatis pasti susah sekali. Jadi yang the best untuk apa, ntar kita bakal bahas deh. Supaya bisa masuk semuanya. Nah nih Om, misalnya untuk kebutuhan yang jarak pendek nih Om, yang kayak buat ibu-ibu buat nganter ke pasar lah, untuk ke sekolah lah, buat nganterin anaknya gitu ya, yang jaraknya paling cuma 20 kilometeran gitu ya. Ya. Nah, biasanya orang yang buat kebutuhannya kayak gini nih yang udah punya motor pertama nih. Ya, ini anggap motor secondary ya. Nah, ini biasanya mereka mau beli motor yang elektrik ini untuk motor keduanya atau bahkan ketiga keempatnya, saya nggak tahu. Ya. Nah, untuk kategori ini apa nih Om? Kita ambil lah angka di 10 juta sampai 12 juta. Ada nih, kita ambil lah contoh merek lah yang saya sebutin lah, seperti Uwinfly, keluaran Uwinfly seri T3 tuh. Nah, terus sejenis dengan kawan-kawan lainnya ya, merek lain seperti Tangkas, Goda, Oh ya, mirip-mirip Pacific, semua ya? Dan mirip-mirip Vespa tuh. Nah itu harganya kira-kira gitu kan. Masih ada lagi yang berbeda bentuknya tuh, yang keluaran merek lain seperti Volta, tapi yang seri light. Nah itu juga ada tuh. Bener juga Om. Tapi perlu diingat ya, yang barusan Om Alfred sebut tuh biasanya dia cuman hub motornya 800 watt, jadi jangan harap kuat nanjak lah. Terus baterainya SLA, terus build quality-nya ya standar lah ya, cukup lah ya, begitu ya. Terus sama top speed-nya paling mentok di 50 km per jam. Ya betul Om. Nah kan itu kan untuk kebutuhan hanya pakai jarak pendek, jarak dekat, ke sekolah, ke pasar. Menurut saya sih itu udah cukup. Cukup ya? Cukup. Nah Om, kan tadi kan itu buat ibu-ibu ya, yang cuma buat jarak pendek gitu ya? Betul. Nah sekarang kalau buat bapak-bapaknya gimana Om? Yang misalnya butuh buat ke kantor gitu ya, yang jaraknya butuh 40 kilometeran lah, yang butuh top speed-nya 60-an lah, biar nggak terlambat ke kantor gitu kan, terus agak kuat build quality-nya. Itu apa Om kira-kira Om? Nah, untuk Om nih, yang harganya kita ambil ya, dari kisaran 12 juta sampai 15 juta, sudah bersurat ya, kita anggaplah. Ada keluaran dari Celis, yaitu Celis E-Max, tapi tipe SLA ya baterainya. Terus sama satu lagi Celis Agats. Nah, ada lagi nggak ya? Oh, ada satu lagi nih. Nah, yang tadi tuh seperti Volta Light kan harganya dan tidak bersurat itu sekitar 10 sampai 12 juta nih. Nah, kalau misalnya mau surat menyurat, ada STNK dan segala macam, itu kisaran sekitar 12 sampai 15 juta. Itu masih cocok dah kalau dipakai untuk om-om. Oh iya lupa, motor yang gua pakai Om. Uwinfly N9 yang sekarang keluaran N9 Pro. Nah, tapi perlu gua tambahin nih. Apa tuh? Itu motor emang ya murah, tapi STNK-nya harus urus sendiri. Oh iya benar. Ya, wah, karena dari manufakturnya mereka nggak bisa bantu ngurus STNK-nya. Bener juga. Saya kemarin sempat beresin untuk STNK dan segala macam, itu kira-kira memakai waktu sekitar 2 sampai 3 bulan teman-teman. Dan harus sendiri yang atur, yang beresin. Nah Om, kan yang tadi Om sebutin itu rata-rata baterainya SLA ya Om ya? Betul. Nah ini kan kayaknya terakhir-terakhir ini banyak ya yang bikin motor listrik tapi sistem baterainya tuh yang bisa tukar-tukar Om. Tipe swap. Ada rekomendasi nggak Om? Ada Om. Cuman harganya menurut Om Agan tadi itu udah masuk ke area 15 jutaan ke atas. Nah, saya kasih beberapa rekomendasi yang sudah ada surat dan segala macam. Seperti Smooth, keluaran Smooth nih ada 2 macam lah. Tempur, Zuzu.
Ada lagi yang lain dari perusahaan lain seperti Volta 401, Mandala, Virgo. Itu juga tipe tukar baterai sih. Oh benar juga Om. Tapi untuk kadar info aja nih, mau nambahin, itu sistem motor listrik yang tukar baterai itu sebenarnya banyak dipakai ya di Indonesia ya. Tapi yang makin itu rata-rata perusahaan transportasi online ya, buat nganterin makanan lah, nganterin orang lah, nganterin paket lah. Itu contohnya kayak merek Kimco, dia keluarin yang sistem ganti baterai, VR juga ada, terus Gogoro juga ada, terus apa lagi tuh, satu lagi tuh. Oh, dari Gesit juga ada. Nah, tapi motor yang tadi saya sebutin itu nggak bisa dibeli ya sama masyarakat umum ya, karena mereka tuh sistemnya udah kontrak sama perusahaan transportasi online yang tadi. Padahal kalau boleh, itu sebenarnya motornya bagus loh. Reliable kali ya, reliable banget ya, boleh pakai kemana-mana malah. Iya betul sekali. Om, saya ingat saya ada deh yang jual motor listrik, cuman tanpa baterai Om. Oh ada. Lupa nih, tuh dulu kita sempet pernah review tuh. Apa tuh Om? Fox R dari Polytron. Nah, bukan jual kulkas ya, tapi jual motor listrik. Betul. Itu jual tanpa baterai dan baterainya itu disewa, kita sewa. Nah, Fox R itu dibanderol di harga 18-an juta. Tapi ingat ya, tanpa baterai. Oke. Murah juga. Tapi menurut saya build quality-nya dengan build quality-nya begitu bagus, menurut saya oke banget. Terus motornya bongsor gede, skuter bongsor itu. Okay. Dan motor hubnya 3 kW loh, itu besar udah tuh. Tapi yang saya pikir Om, kalau sistem motornya yang baterainya sewa, itu kita mesti hitung juga loh per bulannya pengeluaran kita. Soalnya misalnya gini deh, saya beli motor cuma buat keluar 1 minggu gitu. Oke, kalau gitu rugi. Nah, kalau misalnya 1 minggu saya sewa baterainya kan bulanan ya biasanya. Iya, bulanan. Saya cuma keluar 1 minggu, berarti sebulan cuma keluar 8 kali. Itu kayaknya kurang cocok ya. Masih kurang cocok. Jadi kalau yang tiap hari mungkin cocok kali ya. Cocok banget. Itu baterainya dengan kapasitasnya besar itu. Oh, oke. Nah, tadi kayaknya motor yang udah Om sebut semua itu baterainya SLA ya Om ya? SLA sama tuker baterai ya? Oh, sama tukar baterai. Iya. Ada nggak Om? Motor listrik yang harganya di bawah 20 juta, tapinya baterainya lithium. Ada rekomendasi nggak? Ada. Tapi dikit ya, nggak terlalu banyak pilihan. Nah, saya sebutkan dulu ya, yang nomor 1, yang udah pasti nih. Rakata S9 itu dibanderol on the road ya, harganya 17 juta. Nah, yang kedua nih, nah ini lagi main diskon nih, mereka lagi ajuin diskon nih sekarang nih pada saat video kita buat, yaitu Easygo 3 dan 5. Nah, untuk Easygo 5 itu kalau misalnya tidak ada diskon itu sekitar 18-an juta. Namun sekarang ya di saat ini mereka lagi ajuin promo nih, lagi ada promo. Itu kira-kira 13 juta on the road tuh teman-teman. Wih, seru kan? Nah, untuk Easygo 3 kalau nggak diskon itu ada di atas harga 20 juta. Namun sekarang mereka lagi diskon nih, potong 7 jutaan. Kira-kira di harga 18,5 juta. Seru kan? Bisa kita simpulkan dari yang tadi kita udah diskusi dengan Om Alfred ya. Sepertinya cukup sulit untuk mencari motor dengan harga di bawah 20 juta yang reliable, yang bisa dipakai segala macam lah kayak tadi tuh. Misalnya mau mudik lah, mau buat bawa barang lah, mau buat antar sekolah segala macam lah gitu. Iya, betul. Nah, jadi yang paling cocok itu kita cari motor itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam hal ini yang tadi kita bahas tuh yang kebutuhan di dalam perkotaan. Iya. Kayak buat ngantar anak ke pasar, ke kantor, itu kayaknya masih cocok ya. Nah, kalau misalnya yang semuanya pengen all in one gitu, kayaknya nggak bisa Om. Susah tuh kayaknya. Susah sekali Susah kayaknya, Om, kali. untuk harga di bawah segitu. Saya rasa kalau misalnya mau all in one semuanya ada, harganya pasti sudah di atas 20-an juta ke atas tuh. Ya, bener gak Om? Bener Ya, untuk build quality yang bagus, jarak tempuh bisa jauh, terus akselerasi kencang, tanjakan kuat, berboncengan pun juga bisa. Ya kan? Nah, itu susah tuh. Pasti mahal ya Om ya? Pasti Sesuai mahal. dengan harga pasti Iya. ya. Om, kalau tadi Om bilang motor listrik yang bagus tuh harganya di atas 20 juta, berarti kita bisa dong bikin list rekomendasi motor listrik di atas 20 juta yang recommended. Itu baru seru. Next ya, kita buat lagi dah. Boleh dong. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan rekomendasi motor listrik apa yang teman-teman inginkan, boleh komentar di bawah. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, ingat ya, subscribe, like, and share. Dan bagi teman-teman bila ada pertanyaan mengenai seputar kendaraan listrik atau apapun, langsung aja ya. Ingat di kolom komentar, tanya kita dengan belakangnya tambahin dalam kurung, tanya #EVOholic. See you next episode. Salam EVOholic.
Yo. Yuk.